Orang Islam tahu siapa yang disalib adalah Yudas yang diserupakan dengan Yesus. Nah, mana tahu orang Kristen? Islam tahu Kristen, Kristen nggak tahu Islam. Belajar dulu baru tahu. Dari Heri Sutejo. Thank you Heri sudah komen di VT saya. Mau kasih tahu Heri kalau punya kuota internet, lagi senggang lowong, coba deh kamu buka internet itu belajar sejarah. Cari sejarah di sana. Jadi jangan kalau ada kuota dipakai nonton yang blue-blue, persiapan untuk ke surga ketemu 72 bidadari. Jangan. Kamu belajar sejarah dulu dari internet, banyak kok sejarah itu ya. Jadi kamu tahu siapa yang terlebih dahulu. Nah, kekristenan itu muncul hampir 700 tahun sebelum Islam itu ada di muka bumi. Jadi sebelum Islam itu ada, dengan seluruh cerita-cerita narasi tanpa historinya itu ada, Allah itu sudah ada, penciptaan bumi ini sudah ada, ya. Semuanya itu sudah sempurna di dalam Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus itu adalah Allah itu sendiri yang nuzul ke dunia menjadi manusia. Dia adalah Tuhan, penguasa di surga, di bumi, dan di dunia orang mati. Nah, di dalam Alkitab, firman Tuhan, Kejadian sampai Wahyu, itu semua cerita lengkap, komplit. Ada Taurat, ada Zabur, ada Injil atau kabar baik atau Yesus Kristus itu sendiri. Lengkap itu Heri. Nah, kalau setelah 600-700 tahun kemudian muncul sebuah buku yang mengutip, mengambil, menyadur, meniru, mencontek, menjiplak, itu tidak menjadi satu keheranan. Kenapa? Karena yang duluan muncul itu pasti trendsetter, dan yang muncul belakangan itu pasti followers. Padahal ada pernah tertulis loh, barang siapa meniru sebuah kaum maka dia bagian dari kaum tersebut. Jadi di dalam Alkitab sangat jelas diperkatakan bahwa Yesus Kristus mati di atas kayu salib. Tidak pernah melarikan diri, tidak pernah mengelabui, tidak pernah diserupai. Nah, gak mungkin kan muncul buku dengan cerita yang sama, maka harus dibikin berubah sedikit, berbeda sedikit. Tetapi seluruh dunia pun tahu bahwa kekristenan itu muncul hampir 700 tahun sebelum Islam itu ada. Jadi seluruh kitab yang diserupakan, seluruh cerita yang dimirip-miripkan itu tidak menjadi sesuatu yang wow lagi. Makanya belajar sejarah ya. Silakan cari apa yang menjadi sejarah, benar-benar sejarah terbukti faktanya di dalam kitab sucimu. Karena narasi tanpa histori itu adalah fiksi. Tetapi Alkitab sangat bersepadan dan berselaras dengan seluruh sejarah. Kamu tahu nggak sejarah itu apa? Sejarah itu bukan cuma katanya, aku diilhamkan, aku diginikan, aku dikasih tahu, aku enggak seperti itu tuh bukan sejarah. Itu hoax, itu bisa jadi berita fake ya. Itu bisa cuman gosip murahan. Itu bisa jadi mitos, bisa jadi legenda, bisa jadi dongeng, itu bisa jadi halusinasi, fantasi, imajinasi. Tetapi yang namanya sejarah itu bisa dibuktikan dengan apa? Penemuan-penemuan ilmiah yang sudah dikaji ya secara ilmiah tentunya, dan dalam tempo waktu yang panjang bisa ratusan tahun oleh berbagai sumber akademik ya, itu sejarah akhirnya mengarah kepada satu kesimpulan atau satu suara yang sama. Itu salah satu sejarah seperti itu. Lalu peninggalan arkeolog, nah benda-benda purbakala itu loh mengerujuk kepada peradaban. Lalu tulisan-tulisan para saksi yang biasanya ditinggalkan dalam bentuk ada yang artefak, ada yang manuskrip, kodeks, dan banyak macam lagi. Nah, ada juga yang memang mungkin masih ada dokumentasi dari bin turun temurun ya. Dokumentasi tentu belum ada kamera, belum ada mesin fotokopi, belum ada video, belum ada elektronik di zaman itu. Nah, jadi cerita yang diceritakan, ditulis dengan tulisan tangan yang itu terus menerus, itu juga bisa dijadikan bukti-bukti sejarah. Itu namanya sejarah. Jadi banyak komparasinya, banyak yang mendukung, saling
rekonstruksi, saling membangun, akhirnya mengarah pada satu kesimpulan bahwa memang Yesus Kristus itu pernah ada di muka bumi ini, dan dia adalah Allah yang nuzul ke dunia menjadi manusia. Dia Tuhan yang berkuasa yang pernah ada di tengah-tengah dunia, merendahkan dirinya menjadi manusia. Nah, semua karya kematiannya, kebangkitannya, seluruh penguasaannya di muka bumi itu dicatat dan terbukti dalam sejarah. Banyak saksi mata dan cerita-cerita. Bahkan hari ini kalau kamu mau tahu, Yesus Kristus dikatakan lahir di Bethlehem. Maka Bethlehem bisa diketahui ada di mana, Nazaret ada di mana. Tetapi Isa alaihissalam ini contoh saja. Sejarahnya bagaimana? Dia dilahirkan di daerah mana, di kota mana? Adakah sejarahnya bisa ditemukan? Adakah sejarahnya bisa ditelusuri? Bahkan ada yang ngotot menyamakan Isa alaihissalam adalah Yesus Kristus. Halo. Isa alaihissalam dilahirkan di bawah pohon kurma. Sedangkan Yesus Kristus dicatat dalam sejarah, dia dilahirkan di Palungan. Palungan itu tempat makan domba. Tempat makan domba adanya di kandang domba. Medel Egder itu di Bethlehem. Dan daerah itu sangat tidak memungkinkan pohon kurma bisa tumbuh. Nah lo. Jadi kalau ada cerita yang sama itu nggak lucu. Nah supaya lucu ceritanya dimirip-miripin aja, tapi pasti ada yang tidak sama. Karena itu seluruh isi Al-Quran satu noktah pun tidak ada yang sama dengan seluruh apa yang tertulis di dalam Alkitab, Kejadian sampai Wahyu. Karena itu rajin-rajinlah membuka internet, belajar sejarah. Jangan yang blue lagi, yang sure lagi untuk persiapan menghadapi 72 bidadari. Oke? Salam santun, salam takjim, salam hormat buat kamu Heri. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kamu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Assalamualaikum.